Halo semua, pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai uji rata-rata hipotesis dengan kondisi standar deviasinya tidak diketahui. Nah, di sini kita akan mengujinya menggunakan software SPSS. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih itu standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Nah, selanjutnya ketentuan pengujian hipotesis rata-rata apabila standar deviasi populasinya tidak diketahui. Sebetulnya masih sama dengan kondisi kalau standar deviasi populasinya diketahui. Yang membedakan hanya ada tidaknya informasi mengenai standar deviasi populasi. Dengan N kurang 1 derajat kebebasan, di mana X sama dengan rata-rata sampel, mu sama dengan rata-rata populasi yang diduga, S sama dengan standar deviasi sampel, N sama dengan jumlah pengamatan di dalam sampel. Sebelum lanjut pada contoh, kalian perlu mengetahui apa saja ciri-ciri dari distribusi T, yaitu yang pertama, distribusinya merupakan distribusi kontinu. Yang kedua, distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Yang ketiga, terdapat sekawanan distribusi T. Yang keempat, semakin jumlah derajat kebebasan bertambah, bentuk distribusi T mendekati distribusi normal baku. Yang kelima, distribusi T lebih landai daripada distribusi normal baku. Departemen Klaim Perusahaan Asuransi McFarland melaporkan rata-rata biaya mengajukan klaim sebesar $60. Perbandingan industri menunjukkan jumlah ini lebih besar dari kebanyakan perusahaan asuransi lainnya, sehingga perusahaan mengadakan tindakan pemotongan biaya. Untuk menilai pengaruh dari tindakan pemotongan biaya, pengawas Departemen Klaim memilih sampel acak 26 klaim yang diajukan bulan lalu. Informasi sampel dilaporkan sebagai berikut. Pada tingkat kepercayaan 0,01, apakah tepat untuk disimpulkan bahwa rata-rata biaya untuk mengajukan klaim sekarang kurang dari $60? Nah, kita akan menggunakan prosedur uji hipotesis 5 tahap. Tahap awal adalah menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Disebut dengan hipotesis 0, dilambangkan H dan dibaca H sub 0. Huruf besar H merujuk pada hipotesis dan angka 0 menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Pada umumnya terdapat istilah tidak atau bukan di dalam hipotesis 0 yang berarti bahwa tidak ada perubahan. Hipotesis alternatifnya adalah bahwa rata-rata populasinya kurang dari $60. Hipotesis alternatif menguraikan apa yang Anda simpulkan jika Anda menghipotesis 0. Ditulis H dan dibaca H sub 1. Hipotesis alternatif juga disebut dengan hipotesis penelitian. Hipotesis alternatif diterima jika sampel data menyediakan kita buku statistik yang mencukupi bahwa hipotesis 0 itu salah. Setelah menetapkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif,
Tahapan berikutnya menetapkan tingkat signifikansi. Kita menentukan tingkat signifikansi 0,01. Tingkat signifikansi dilambangkan dengan huruf Yunani alfa. Terkadang juga disebut tingkat risiko. Barangkali merupakan istilah yang lebih sesuai karena tingkat risiko merupakan risiko Anda menolak hipotesis nol ketika hipotesisnya sesungguhnya benar. Tahapan yang ketiga, memilih statistik pengujian. Statistik pengujian dalam situasi ini adalah distribusi T. Mengapa? Pertama, tepat untuk disimpulkan bahwa biaya distribusi biaya setiap klaim mengikuti distribusi normal. Tahapan yang keempat, merumuskan kaidah keputusan. Jumlah derajat kebebasan merupakan total jumlah pengamatan pada sampel dikurangi jumlah sampel populasi ditulis N-1. Pada kasus ini, jumlah pengamatan pada sampel adalah 26 dan kita mengambil sampel satu populasi sehingga terdapat 26 kurang 1 sama dengan 25 derajat kebebasan. Untuk mencari nilai kritisnya, pertama, temukan baris dengan derajat kebebasan yang sesuai. Kemudian, tentukan apakah ujinya satu sisi atau dua sisi. Pada kasus ini, kita melakukan uji satu sisi. Jadi, carilah bagian pada tabel yang dinamai satu sisi. Carilah kolom dengan tingkat signifikansi yang dipilih. Pada contoh ini, tingkat signifikansinya 0,01. Turunkan ke kolom dengan nama 0,01 sampai bertemu baris dengan derajat 25 derajat kebebasan. Nilainya adalah 2,485. Tahapan yang kelima adalah mengambil keputusan dan menafsirkan hasilnya. Melalui keluaran Minitab hingga di kanan histogram, rata-rata biaya setiap klaim pada sampel 26 pengamatan adalah 56,42 US dollar. Standar deviasi dari sampel ini adalah 10,0,4 US dollar. Kita memasukkan rumus tersebut ke dalam rumus berikut dan menghitung nilai T. Karena min 1,818 berada pada daerah di sebelah kanan nilai kritis min 2,485, hipotesis nolnya tidak ditolak pada tingkat signifikansi 0,01. Tidak terlihat bahwa tindakan pemotongan biaya menurunkan rata-rata biaya setiap klaim menjadi kurang dari min 60 US dollar. Dengan kata lain, selisih sebesar 3,58 US dollar di antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi bisa jadi akibat kesalahan pengambilan sampel. Nilai T berada pada daerah di mana hipotesisnya ditolak. Pada contoh sebelumnya, rata-rata dan standar deviasi dihitung menggunakan Minitab. Contoh berikut menunjukkan rinciannya ketika rata-rata sampel dan standar deviasi dihitung dari data sampel. Contoh, rata-rata panjang batang timbangan adalah 43 mm. Pengawas produksi memperhatikan bahwa perbaikan mesin yang memproduksi palang telah berubah. Ia meminta bagian teknik untuk menyelidiki. Bagian teknik memilih sampel acak, 12 palang, dan mengukur masing-masing sampel. Hasilnya dilaporkan dalam milimeter di bawah ini. Apakah tepat untuk disimpulkan bahwa telah terdapat perubahan pada rata-rata panjang palang? Di sini kita menggunakan tingkat signifikansi 0,02. Kita mulai dengan menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis alternatifnya tidak menyatakan arah. Jadi, ini merupakan uji dua sisi. Terdapat 11 derajat kebebasan diperoleh dari N-1
sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Nilai T sebesar 2,718 diperoleh dengan melihat lampiran B.2 pada uji dua sisi menggunakan tingkat signifikansi 0,02 dengan 11 derajat kebebasan. Kaidah keputusannya adalah menolak hipotesis 0 jika T hitung berada di sebelah kiri min 2,718 atau di sebelah kanan 2,718. Kita menghitung standar deviasi sampel menggunakan rumus rata-rata X bar sebesar 41,5 mm dan standar deviasi S sebesar 1,784 mm. Rinciannya diperlihatkan pada tabel berikut. Hipotesis 0 bahwa rata-rata populasi adalah 43 mm ditolak T hitung min 2,913 berada di area sebelah kiri min 2,718. Kita menerima hipotesis alternatif dan menyimpulkan bahwa rata-rata populasi bukanlah 43 mm. Mesinnya rusak dan butuh perbaikan. Nah, di sini kita mengambil data dari Badan Pusat Statistik. Sebelum kita uji melalui SPSS, kita menggunakan software Excel. Bisa terlihat di sini ada persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 sampai 17 tahun menurut provinsi. Kita blok data-data tersebut. Kemudian kita copy ke SPSS 26. Sekarang kita ke SPSS 26. Di sini telah terlihat data yang sudah diasalin tadi dari software Excel ke SPSS 26. Pada variabel view, ubah masing-masing nama variabel sesuai dengan data yang didapatkan, dan pada kolom measure ubah menjadi scale. Untuk menguji distribusi T pada masing-masing data yang digunakan, klik Analyze, lalu Compare Means, kemudian One Sample T-Test. Pindahkan seluruh data yang digunakan pada kolom test variabel, kemudian klik OK. Nah, sudah terlihat hasilnya. Untuk melihat hasil distribusi uji T, kita dapat menggunakan nilai T hitung yang didapatkan atau melihat nilai sig yang didapatkan. Pada output di atas, nilai sig untuk keempat data yang digunakan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Nah, gimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman mempunyai pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching.